Analisa kekalahan MU lawan Arsenal. Kembali lagi di Football United Channel. Kali ini kita akan menganalisa kekalahan MU lawan Arsenal 3-2 hari Minggu kemarin dan melihat apa key feature dari taktik yang dipakai oleh Ten Hag dan Arteta. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe channel kita Football United kalau mau lihat berita-berita dan analisa sepak bola lainnya. 1. McTominay menjaga Granit Xhaka namun MU kehilangan Casemiro. Salah satu kejutan Arsenal di musim ini adalah betapa bahayanya Granit Xhaka dalam membantu serangan. Pemain temperamental yang sebelumnya dikenal sebagai gelandang bertahan ini malah menjadi salah satu kreator Arsenal di musim ini. Terbukti dia sudah mencetak 3 gol dan 5 assist dari 19 pertandingan alias setengah musim. Padahal di 3 musim sebelumnya dia hanya mencetak 1 gol dan 2 assist per full musim dalam 3 musim. Peran Xhaka yang lebih menyerang ini dikarenakan masuknya Zinchenko di skuad Arsenal musim ini. Karena Zinchenko adalah spesialis inverted fullback, yaitu posisi back sayap yang bergerak ke lapangan tengah bukannya ke sayap. Sebuah posisi yang diperkenalkan oleh Guardiola semenjak dia menangani Bayern Munchen dengan Philipp Lahm dan juga Manchester City dengan Cancelo dan sekarang pemain muda Rico Lewis dari bek kanan. Fungsi dari inverted fullback ini membuat Xhaka bisa naik menyerang, either masuk ke kotak penalti atau membuka ke sayap karena Zinchenko di belakangnya mengcover posisi central midfielder untuk mengantisipasi serangan balik dari lawan dan terus merecycle serangan dan keep up the pressing dari Arsenal. Terbukti dari touch mapnya, Zinchenko tidaklah seperti bek kiri normal yang menyusuri sayap lapangan, tapi lebih mirip seperti midfielder. Maka dari itu, Ten Hag memutuskan untuk memasang McTominay untuk menjaga daerah kanan tengah. Berbeda dengan ketika melawan Manchester City di mana Ten Hag memainkan Fred di kiri tengah untuk menjaga Kevin De Bruyne. Di babak pertama, bisa dibilang strategi ini bisa menahan Arsenal. Tapi dengan kondisi McTominay yang baru saja sembuh dari cedera dan kualitasnya yang bisa dibilang tidak sebagus Casemiro, khususnya dalam mengantisipasi serangan dan juga dalam membangun serangan sendiri, 2 gol Arsenal malah terjadi dari sisinya McTominay. Bahkan, Xhaka berhasil lolos di menit ke-24 untuk memberi assist ke Eddie Nketiah. Bebasnya Zinchenko meninggalkan posisi bek kiri ini juga merupakan efek dari permainan Wan-Bissaka di bek kanan yang skill menyerangnya minim sehingga sayap kanan Antony dan serangan MU dari sisi kanan hampir tidak ada. Antony juga tidak bisa memaksimalkan space yang ditinggal oleh Zinchenko. 2. Arteta mengganti Ben White dengan Tomiyasu. Untuk Arteta dan Arsenal, mereka relatif bermain dengan pola yang sama dan pemain yang sama hampir di setiap pertandingan. Bahkan Arsenal mempunyai rekor bermain dengan starting 11 yang sama terbanyak di musim ini. Namun di babak pertama, bek kanan Ben White malah menjadi target Manchester United. Bahkan gol yang dicetak oleh Rashford masuk dari posisinya Ben White. Walaupun berawal dari umpan Thomas Partey yang salah, terbukti di babak kedua Arteta mengganti White dengan Tomiyasu. Dan bisa dibilang serangan MU yang lebih banyak ke arah sayap kiri Rashford selalu bisa digagalkan oleh Tomiyasu. Ini juga menjadi salah satu bukti lainnya bahwa MU menyerang hanya dari kiri, di mana Rashford dibantu oleh Luke Shaw yang masih bisa membantu serangan. Sedangkan di kanan, Antony tidak bisa efektif karena Wan-Bissaka hampir sama sekali tidak bisa membangun serangan dari sayap kanan. 3. Arteta berani ganti pemain menyerang dan memasukkan Trossard. Setelah kedudukan 2 sama, Arsenal mendominasi pertandingan hampir secara penuh. Efek menjadi tuan rumah dan memang berada di form yang lebih baik, Arsenal terus menggempur pertahanan MU yang bisa dilihat dari second half threat statistik. Ten Hag yang menyadari timnya kedodoran mencoba menahan serangan Arsenal dengan memasukkan Fred menggantikan sayap kanan Antony di menit ke-71. Hasilnya MU malah semakin terkurung dan Fred malah tidak memberikan kontrol di lapangan tengah. Sedangkan Arteta berani menarik Gabriel Martinelli di menit ke-81 dan gamble dengan pemain yang baru saja dibeli dari Brighton, Leandro Trossard. Tapi gamblenya Arteta ini malah berhasil. Kerjasama Trossard yang masih fresh bersama Zinchenko di sayap kiri menghasilkan umpan cutback manis untuk Odegaard yang tendangannya disentuh oleh Nketiah untuk menjadi gol kemenangan Arsenal.
4. Ten Hag lambat memasukkan Garnacho. Di pertandingan lawan Manchester City, Ten Hag bisa dibilang sukses dan berani untuk memasukkan Garnacho yang berhasil membantu membalikan keadaan di Old Trafford. Larinya yang kencang dan skillnya di sayap kiri bisa menjadi outlet MU untuk keluar dari pressing Arsenal dan membuat pertahanan Arsenal khawatir. Namun kali ini Ten Hag malah menunggu sampai menit ke-90 dan setelah kebobolan ketiga untuk memasukkan Garnacho, yang berarti tim Red Devil benar-benar tidak bisa keluar dari pressing Arsenal. Apalagi dengan keluarnya Anthony diganti Fred, alhasil hanya umpan terobosan ke arah Rashford menjadi satu-satunya pola serangan MU yang selalu dipatahkan oleh Arsenal karena Tomiyasu di posisi bek kanan stay untuk menjaga Rashford. Alhasil serangan Arsenal bertubi-tubi balik ke kotak penalti MU yang berujung gol di menit ke-90. Poin kelima, Arsenal selangkah lebih duluan dalam development mereka. Arteta sudah berada di Arsenal sejak tahun 2019 dan sudah 3 musim skuad muda Arsenal di bawah asuhan pelatih Spanyol ini. Ini menyebabkan perkembangan dan development playing style mereka sudah terbentuk selama 3 musim dan kali ini mereka sedang berada di puncak developmentnya. Juga pemain-pemain yang dibeli oleh Arsenal sesuai dengan pola permainan Arteta seperti inverted fullback Zinchenko atau kiper Ramsdale yang biasa play out from the back. Jika melihat perkembangan Jurgen Klopp di Liverpool dan Guardiola di Manchester City, mereka juga menunggu 2-3 musim untuk bisa meraih puncak development dan playing style di timnya masing-masing. Dibandingkan dengan Ten Hag yang baru saja masuk di MU tahun ini, skuad MU memang masih jauh dari pola permainan ideal Ten Hag. Terbukti salah satu alasan mereka tidak bisa keluar dari pressing Arsenal di pertandingan kemarin adalah karena skuad MU masih dipenuhi pemain-pemain andalan Ole Gunnar Solskjaer yang lebih handal bermain dalam counter attack, tidaklah bisa bermain play out from the back seperti Aaron Wan-Bissaka, De Gea, McTominay atau Fred. Sehingga bisa dibilang kekalahan 3-2 dari Arsenal ini terbilang lumrah dan sesuai dengan stage development MU dan Arsenal di bawah Ten Hag dan Arteta. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada alasan-alasan lain yang menyebabkan MU kalah lawan Arsenal? Beri komen-komen di bawah ini dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Salam Football United.